Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang resiko ekspor dan impor. Yang beranggotakan Ilham Pratama, Wahyu Sintia, saya sendiri Miftahul Nurjana, dan Faras Haidar Filah. Oke, langsung saja menuju ke materi. Satu-satunya hal yang berubah saat ini dalam dunia ekspor dan impor adalah dalam kemudahan berbisnis. Manajemen transportasi jauh lebih baik dan peluang dalam lingkup yang lebih luas. Pemerintah juga memberikan dukungan besar untuk mempromosikan ekspor barang dan jasa dari satu negara ke negara yang lain. Meskipun ekspor impor memiliki keuntungan tinggi bagi siapa saja yang tertarik untuk mengembangkan bisnis bertaraf global ini, tetapi kesalahan kecil pun tidak dapat diabaikan dalam industri ini. Karena satu kesalahan kecil dapat memberikan resiko yang lebih tinggi, kemudian dapat mengurangi margin keuntungan yang diperoleh bisnis melalui impor dan ekspor. Nah, lalu permasalahan yang sering terjadi pada ekspor dan impor yaitu yang pertama, mendatangi kontrak tanpa mengkonfirmasi keabsahan pembelian atau penjualan. Yang kedua, kurangnya pemahaman peraturan negara. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan ekspor dan impor. Yang keempat, mengabaikan pentingnya Incoterms. Yang kelima, pialang bea cukai. Yang keenam, asuransi barang yang disediakan atau diimpor. Yang ketujuh, pembayaran dengan mata uang asing. Yang kedelapan, hambatan tarif. Dan yang terakhir, 9, adalah politik dan stabilitas negara. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan umum yang sering terjadi, maka selanjutnya, poin pembahasan yang akan kami jelaskan dari resiko ekspor dan impor ini ada 5, yaitu yang pertama, commercial credit risk, yang kedua, political and country risk, yang ketiga, documentary risk, yang keempat, foreign exchange risk, dan yang terakhir, pitfall on LC. Nah, untuk commercial credit risk adalah resiko yang berkaitan dengan kemampuan counterparty atau pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Commercial credit risk adalah berhubungan dengan kredibilitas pihak importir, di mana barang yang dikirim eksportir tidak disetujui oleh importir tersebut. Resiko ini biasanya banyak terjadi pada pembayaran non-LC, payment account, collection document against payment, atau document against acceptance. Baik, selanjutnya commercial credit risk. Yang pertama, acceptance risk adalah resiko yang disebabkan karena importir tidak bersedia menerima barang yang telah dikirim oleh eksportir dengan alasan dokumen yang melindungi barang yang bersangkutan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, financial risk adalah resiko yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh importir, sehingga eksportir menanggung biaya-biaya tambahan yang muncul akibat penundaan tersebut, misalnya seperti biaya gudang, asuransi, kerusakan barang, dan lain-lain. Hal ini juga memunculkan risiko lain seperti risiko kurs akibat fluktuasi valuta asing terhadap rupiah. Yang ketiga, operational risk adalah resiko yang disebabkan operasional dalam proses ekspor impor seperti yang pertama, non-delivery, ketidaksanggupan dalam memenuhi pengiriman pada saat yang diinginkan karena naiknya harga bahan baku dan lain-lain. Yang kedua, unsmoothly flow of documents, ketidakcermatan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen ekspor seperti sertifikat origin, sertifikat of quality, dan lain-lain. Yang ketiga, late shipment, kelalaian dalam mempersiapkan barang ekspor, keterlambatan kapal, dan lain-lain. Yang keempat, lower quality, kurangnya pengawasan mutu dalam pengerjaan komoditas ekspor. Yang kelima, improper packing, standar packing yang tidak dipenuhi atas setiap barang tertentu atau minimal semua barang ekspor harus memenuhi seaworthy export packing. Yang terakhir, short weight, ketidaktelitian dalam melakukan penimbangan, tapi dapat juga dikarenakan keadaan komoditas yang bersangkutan. Oke, selanjutnya commercial credit risk ada transactional risk, resiko yang terjadi apabila suatu perdagangan produk melibatkan pihak perbankan. Jadi antara pihak bank ekspor dan pengimpor terjadi suatu masalah pada bidang perbankan seperti issuing bank, acquiring bank, remitting bank, collecting bank, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya fraudulent, resiko yang disebabkan karena terjadi suatu penipuan dan pemalsuan dokumen.
Misal dalam pihak sertifikat antara kedua pengekspor dan pengimpor terjadi suatu permasalahan di sertifikatnya. Slide selanjutnya yaitu political and country risk, berasal dari persimpangan sektor politik dan negara yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan, perubahan struktural, peristiwa politik, proses sosial, atau kondisi politik yang terjadi di suatu negara yang berkemungkinan dapat mengubah prospek profitabilitas dari sebuah negara dan memberikan resiko terhadap negara tersebut, dan telah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada resiko politik, resiko ekonomi, resiko payment, legal risk atau resiko legal ilegal itu ya. Terus ada resiko tax, resiko operasional, resiko travel, dan resiko security. Slide selanjutnya yaitu political and country risk. Jadi, barang-barang yang masuk ke suatu negara biasanya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tersebut dapat mengakibatkan penundaan pengeluaran barang dari petugas bea cukai, keterlambatan dalam mendapatkan alokasi devisa, serta penyitaan atau pengenaan denda yang besar terhadap barang yang diterima. Jadi sangat penting sekali dalam hal dokumen-dokumen tersebut harus lengkap, detail, dan tidak boleh palsu. Materi selanjutnya yaitu foreign exchange risk. Suatu risiko sebagai akibat adanya open position suatu mata uang yang tercipta atas pembelian atau penjualan terhadap mata uang lain. Bila seorang eksportir melakukan transaksi perdagangan internasional dalam mata uang asing, maka secara otomatis sejak saat itu ia berpotensi menghadapi suatu risiko kemungkinan terjadinya kerugian karena fluktuasi falas dari melemahnya mata uang dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pitfall and letter of credit. Yang pertama yaitu pada syarat dan kondisi letter of credit. Nama issuing bank dan alamat tidak lengkap, pencantuman late shipment atau expiry date tidak tegas, alamat beneficiary hanya PO Box atau suatu tempat yang tidak semestinya, issuing bank bukan corresponding advising bank yang sebenarnya. Yang kedua yaitu pada syarat draft atau vessel. Nama tertarik pada draft tidak jelas, nilai valuta asing meragukan. Pada commercial invoice tidak menyatakan jumlah yang diinginkan dan uraian barang berlebihan. Pada syarat kondisi lain, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dan bentuk kata ejaannya sengaja dibuat salah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan dari kelompok 10 dapat menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.